Modul 4, Hukum Keluarga dan Perkawinan. Dalam modul 4 ini, hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan keluarga sedara dan keluarga akibat perkawinan. Dengan demikian, hubungan keluarga timbul didasarkan pada hubungan darah maupun hubungan perkawinan. Guna memahami hukum keluarga, maka penting untuk dipahami terlebih dahulu mengenai hukum perkawinan beserta akibat hukumnya. Dalam modul ini dibahas mengenai pengertian perkawinan, syarat perkawinan, pencegahan dan pembatalan perkawinan serta akibat perkawinan itu sendiri. Akibat perkawinan yang dibahas dalam modul ini berupa akibat perkawinan terhadap hubungan suami istri, terhadap harta, maupun terhadap anak yang dilahirkan. Perlu dijelaskan bahwa berkaitan dengan hukum perkawinan telah diundangkan ketentuan hukum nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karenanya, dalam modul ini dijelaskan pengaturan tentang perkawinan baik menurut KUHP Perdata maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dibahasnya kedua, peraturan tersebut disebabkan ketentuan peralihan dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa ketentuan KUHP Perdata masih berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang ini. Selain hal tersebut, masih terdapat ketentuan dalam hukum perdata yang memberlakukan ketentuan hukum masing-masing seperti sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal tersebut misalnya pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan pengertian hukum keluarga dan perkawinan, syarat-syarat perkawinan sebelum maupun pada saat perkawinan berlangsung, pencegahan dan pembatalan perkawinan beserta akibat hukumnya, dan yang terakhir adalah akibat perkawinan terhadap hubungan suami istri, harta, dan anak yang dilahirkan. Masuk kegiatan belajar 1. Pada pembahasan kali ini, hukum keluarga, perkawinan, serta syarat-syaratnya. A. Pengertian hukum keluarga. Dalam KUHP Perdata, hukum keluarga diatur dalam buku 1 yang berjudul tentang orang atau fan person. Buku 1 KUH Perdata, judul dan isinya tidak sesuai dengan tidak memberi gambaran yang lengkap mengenai isi atau materi hukum perseorangan. Sebab dalam buku 1 selain diatur mengenai kedudukan orang sebagai subjek hukum, diatur pula mengenai hukum kekeluargaan, termasuk pula di dalamnya hukum perkawinan, pengampuan, pendewasaan, keadaan tak hadir, dan disebutkan. Hal tersebut disebabkan karena pengertian hukum orang atau pribadi dalam arti luas meliputi pula hukum keluarga. Setelah istilah hukum pribadi atau hukum perorangan dalam ilmu pengetahuan hukum kadang-kadang dipakai dalam arti luas atau juga dalam arti sempit. Hukum pribadi dalam arti luas artinya meliputi ketentuan-ketentuan mengenai orang sebagai subjek hukum dan hukum keluarga. Sedangkan hukum pribadi dalam arti sempit artinya hanya meliputi ketentuan-ketentuan mengenai orang sebagai subjek hukum. Hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan keluarga sedara dan keluarga karena perkawinan. Keluarga sedara adalah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai hubungan darah, sedangkan kekeluargaan karena perkawinan adalah pertalian keluarga yang terjadi karena adanya perkawinan. Perbedaan antara pertalian keluarga antara mereka yang memiliki hubungan darah dengan mereka yang memiliki hubungan perkawinan disebabkan dalam perdata dikenal adanya keturunan yang timbul di luar hubungan perkawinan. Hal ini dikenal dengan anak luar kawin, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Hubungan kekeluargaan ini sangat penting karena ada sangkut pautnya status yang dimiliki oleh seorang, termasuk hak dan kewajiban serta hubungan hukum yang menyertai seperti hubungan kewarisan dan harta benda perkawinan. B. Pengertian perkawinan. Meskipun hukum keluarga lebih luas dari hukum perkawinan, tetapi tidaklah dapat dipungkiri bahwa sebagian besar pengaturan tentang hukum keluarga berasal dari hukum perkawinan itu.
penting di sini untuk membicarakan masalah perkawinan. KUH Perdata tidak memberikan suatu definisi mengenai apa yang dimaksud dengan lembaga perkawinan. Perkawinan menurut KUHP Perdata dipandang dari segi keperdataannya saja, hingga perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan atau dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang. KUH Perdata atau undang-undang tidak memperhatikan mengenai motif perkawinan, unsur agama, sosial, keadaan biologis suami istri yang akan melangsungkan perkawinan dan lainnya. Sepanjang sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka perkawinan dianggap sah. Hal ini berdampak negatif pada lembaga perkawinan itu sendiri. Adapun dampak negatif yang timbul adalah sebagai berikut. 1. Undang-undang tidak mencampuri upacara-upacara yang mendahului adanya suatu perkawinan atau aturan-aturan lain. Dengan demikian, prosedur, syarat, dan tata cara perkawinan baik menurut agama dan adat istiadat tertentu sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan. 2. Undang-undang tidak memperhatikan larangan untuk kawin seperti ditentukan dalam peraturan agama. Agama menentukan larangan-larangan dan perkawinan seperti larangan perkawinan di antara mereka yang berbeda keyakinan. Larangan perkawinan yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu atau kawin kontrak, larangan perkawinan di antara mereka memiliki hubungan susunan dan sebagainya. Selama larangan tersebut tidak dilarang oleh undang-undang, maka perkawinan tersebut dibenarkan. Ketiga, undang-undang tidak memperhatikan dan memperdulikan faktor-faktor biologis calon atau pasangan suami istri, misalnya kemandulan sehingga kemandulan atau gangguan fungsi-fungsi biologis yang mengakibatkan seseorang tidak dapat memperoleh keturunan tidak bisa dijadikan alasan untuk terjadinya perceraian. Yang keempat adalah undang-undang tidak mempedulikan motif-motif atau tujuan-tujuan yang mendorong para pihak untuk melangsungkan suatu perkawinan, misalnya menikah untuk jangka waktu tertentu saja karena ingin memperoleh kewarganegaraan. Walaupun terdapat segi negatif dari perkawinan menurut KUHP Perdata, terdapat juga segi positifnya. Adapun segi positif dari lembaga perkawinan menurut KUHP Perdata BW adalah sebagai berikut. 1. Perkawinan pada hakikatnya berlangsung abadi, artinya hanya diperbolehkan cerai mati. Ini dapat dilihat dari pengertian lembaga perkawinan itu sendiri, yang mana dikatakan bahwa perkawinan pada hakikatnya dimaksudkan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi, dan karenanya maka orang hanya diperbolehkan cerai mati. Hal ini menutup kemungkinan terjadinya perceraian karena alasan di luar yang telah diatur dalam ketentuan undang-undang. Kedua, memutuskan perkawinan selain dari kematian, misalnya karena perceraian oleh undang-undang dibatasi secara limitatif. Hal ini selain mencegah mudahnya terjadi perceraian seperti disebutkan sebelumnya, juga untuk memberikan adanya suatu kepastian hukum. Disebabkan KUH Perdata tidak memberikan definisi tentang perkawinan sebagaimana dapat dilihat berdasarkan pasal 26 KUHP Perdata yang memandang perkawinan dari segi perdatanya saja, maka apa itu perkawinan, siapa yang dapat melangsungkan perkawinan, apa posisi masing-masing pihak dalam perkawinan, dan yang lebih mendasar lagi, apa tujuan dari perkawinan tidak disebutkan dalam KUHP Perdata. Gunanya mencegah terjadinya kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum, maka ketika itu sarjana memberi definisi perkawinan yang dikenal sebagai doktrin. Salah satu pendapat sarjana ketika itu adalah Profesor Subekti yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut. Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Berbeda dengan KUH Perdata yang tidak memberikan definisi tentang perkawinan, dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan secara jelas tentang definisi perkawinan. Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, pengertian perkawinan diatur dalam pasal 1 yang isinya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.
Maka berdasarkan pengertian tersebut, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Pertama, perkawinan adalah ikatan lahir maupun batin sehingga tidaklah dimungkinkan adanya suatu perkawinan yang hanya dilandasi ikatan secara batiniah saja berlandasan cinta. Tetapi secara fisik terpisah antara pasangan yang satu dengan pasangan yang lain, demikian juga sebaliknya. Tidaklah mungkin adanya suatu pernikahan meskipun secara fisik mereka bersatu tanpa dilandasi cinta dan kasih sayang di antara mereka layaknya sepasang suami istri. Kedua, perkawinan adalah antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Demikian undang-undang tidak memungkinkan adanya perkawinan antara pasangan sejenis. Misalnya perkawinan antara pria dengan pria dan wanita dengan wanita, sebagaimana dimungkinkan oleh beberapa negara di dunia seperti Belanda. Ketiga, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga, sedangkan keluarga inti minimal terdiri dari ayah, ibu, dan anak, sehingga seorang yang menikah memiliki tujuan dan komitmen untuk membentuk keluarga dan memperoleh keturunan. Ketiadaan seorang anak diakibatkan kemandulan tidak boleh dihalangi pihak yang tidak mandul untuk memperoleh keturunan dengan jalan menikah lagi. Hal ini tentunya dapat berakibat pada perceraian yang tidak boleh dilarang kalau memang berdasarkan alasan kemandulan tersebut. Meskipun hal ini seharusnya merupakan jalan terakhir yang ditempuh. Demikian pula, para calon suami istri tidak dapat membatasi perkawinan mereka dengan membuat perjanjian perkawinan bahkan selama mereka menikah tidak ingin mempunyai anak. Hal ini jelas melanggar tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk sebuah keluarga. Keempat, keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang bahagia. Kalau berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, hal ini mempunyai pengertian bahwa tujuan perkawinan adalah kebahagiaan. Sehingga jika terdapat perselisihan secara terus-menerus sehingga sulit untuk didamaikan, undang-undang memungkinkan pasangan tersebut untuk bercerai. Selain itu, pernikahan hendaknya berlangsung kekal dan abadi. Pernikahan menurut undang-undang tidak dimungkinkan untuk jangka waktu tertentu saja. Kemudian perceraian juga ditentukan alasannya secara terbatas atau limitatif dalam undang-undang. Hal ini guna menjamin kekal dan abadinya keluarga. Terakhir, pernikahan harus dilandasi oleh adanya tujuan yang tidak semata-mata untuk kepentingan duniawi saja, tetapi merupakan bagian dari ibadah sesuai dengan agama yang dipeluk masing-masing suami istri, hingga ketentuan dan aturan agama dalam perkawinan juga diperhatikan dalam undang-undang ini. Di samping definisi perkawinan juga terdapat ide dasar yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ide dasar tersebut adalah sebagai berikut. 1. Ide unifikasi. Di sini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan suatu kesatuan hukum tentang perkawinan yang bersifat nasional yang berlaku untuk semua warga negara. Untuk terciptanya ide unifikasi ini, pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menghapuskan perbedaan hukum yang berlaku selama ini. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka ketentuan dalam hukum perkawinan beraneka atau berbineka, yaitu BW, berlaku untuk orang Eropa dan turunan asing. Hoci Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen 1933 nomor 74 yang berlaku untuk golongan Kristen Jawa, Madura, dan Minahasa. Kemudian adanya ketentuan perkawinan campuran yang berlaku di antara mereka yang berbeda warga negara, golongan penduduk, dan masyarakat hukum adat, serta peraturan-peraturan lainnya. Dengan sendirinya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini melenyapkan arti yang terkandung dalam pasal 131 IS dan pasal 163 IS, yaitu pembagian golongan dan hukum sebagai hasil ciptaan pemerintahan Hindia Belanda. Yang kedua, ide pembaharuan yang terkandung dalam undang-undang ini pada dasarnya berusaha menampung aspirasi emansipasi tuntutan masa kini yang menempatkan kedudukan suami dan istri dalam perkawinan sama derajatnya baik terhadap harta perkawinan maupun terhadap anak. Begitu juga persamaan hak dan kedudukan dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dikatakan pembaharuan hukum disebabkan pada ketentuan sebelumnya
Sebagaimana termuat dalam pasal 1330 KUH Perdata bahwa perempuan bersuami tidak cakap hukum. Lebih lanjut dalam pasal 108 dan 110 KUH Perdata disebutkan, akibat dari ketidakcakapan tersebut seorang istri harus didampingi atau mendapat kuasa dari suaminya yang melakukan perbuatan hukum. Dan dari pengertian atau definisi perkawinan tersebut bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan dalam hukum perdata. Ikatan atau perikatan itu dapat timbul karena adanya perjanjian atau karena adanya undang-undang. Lalu apakah ikatan dalam perkawinan sama dengan pengertian perjanjian pada umumnya? Hal ini perlu mendapat perhatian mengingat meskipun ikatan dalam perkawinan dapat ditafsirkan sebagai perjanjian, tetapi hal ini berbeda dengan perjanjian pada umumnya sebagaimana diatur dalam buku 3 KUH Perdata. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Perjanjian berlaku bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan perkawinan berlaku terhadap setiap orang. Dengan demikian, dalam asas kepribadian, perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya, tidak berlaku dalam hal perkawinan. 2. Perjanjian diadakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan perkawinan dilangsungkan oleh pejabat negara atau petugas catatan sipil atau petugas kantor urusan agama atas permintaan pihak yang berkepentingan. Hal ini menjelaskan adanya unsur publik dalam perkawinan yang melibatkan unsur negara. Dalam hal ini pejabat mencatat nikah terkait dengan keabsahan suatu pernikahan. 3. Perjanjian mengenal adanya asas kebebasan berkontrak di mana para pihak dapat menentukan isi dari perjanjian tersebut. Sedangkan dalam perkawinan para pihak akan melangsungkan suatu perkawinan tidak dapat secara bebas menentukan sendiri syarat-syarat dari perkawinan karena semua persyaratan telah ditentukan oleh undang-undang. Keempat, hak-hak yang bersumber dari perjanjian dapat dialihkan kepada orang lain, sedangkan hak-hak yang bersumber pada perkawinan tidak dapat dialihkan kepada orang lain tetapi melekat pada orang tersebut. Kelima, perjanjian dapat dihapuskan setiap saat oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan perkawinan putus karena kematian atau oleh alasan-alasan yang ditemukan atau oleh alasan-alasan yang ditentukan secara limitatif oleh undang-undang. Oleh karena itu, suatu perkawinan bukanlah suatu perjanjian seperti yang diatur dalam buku 3 KUH Perdata. Akan tetapi, perkawinan lebih merupakan suatu lembaga yang memberikan kepada seseorang suatu status tertentu. Hal ini juga mengingat akan pengaturan dalam hukum perkawinan yang bersifat tertutup yang tidak digantungkan semata-mata pada kehendak bebas para pihak, sebagaimana perjanjian pada umumnya. C. Syarat-syarat perkawinan. Para pihak yang akan melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi persyaratan tertentu. Syarat-syarat perkawinan tersebut menyangkut syarat material maupun syarat formil. Syarat material adalah syarat yang menyangkut pribadi calon suami istri, sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas atau prosedur yang harus diikuti oleh calon suami istri baik sebelum maupun pada saat dilangsungkannya perkawinan. Syarat material dibagi lagi, yaitu syarat material umum yang berlaku bagi pernikahan pada umumnya dan syarat material khusus yang berlaku bagi pernikahan tertentu. Syarat material umum diatur pada pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut. 1. Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai dari pasal 6 ayat 1. Yang kedua, batas umur untuk melakukan perkawinan pasal 7 ayat 1 untuk calon suami sekurang-kurangnya harus sudah berusia 19 tahun dan pihak calon istri harus sudah berumur 16 tahun. Syarat ini berbeda dengan yang diatur dalam KUH Perdata di mana calon suami berusia minimal 18 tahun dan calon istri berusia 15 tahun. Pasal 29 KUH Perdata. Yang ketiga, tidak dalam status perkawinan. Pasal 9, maksudnya seorang yang masih terikat tali perkawinan tidak dapat menikah lagi kecuali dalam hal tersebut dalam pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
Hal ini menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada prinsipnya menganut asas monogami. Meskipun hal itu bersifat relatif, tidak seperti KUH Perdata yang bersifat absolut, yaitu tidak dimungkinkan poligami dengan alasan apapun. Pasal 27 KUHP Perdata. Keempat, berlakunya waktu tunggu pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo, pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975. Bagi perempuan yang perkawinannya putus tidak dapat dilangsungkan menikah lagi kecuali telah melewati waktu tunggu. Hal ini untuk menghindari adanya percampuran benih atau confusio sanguinis. Mengenai waktu tunggu, hal ini berbeda menurut KUH Perdata. Bandingkan dengan pasal 34 KUHP Perdata. Selanjutnya, syarat material khusus yang berisi izin dan larangan adalah sebagai berikut. 1. Adanya izin dari kedua orang tua wali, pasal 6 ayat 2, izin diperlukan bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. Izin harus dibedakan dengan keharusan adanya wali nikah bagi mereka yang beragama Islam. Izin ini hanya diperlukan selama calon suami istri belum berusia 21 tahun. Sedangkan wali nikah selamanya diperlukan bagi calon mempelai perempuan yang beragama Islam. Untuk izin menikah berbeda peraturan dengan KUH Perdata yang menyaratkan sampai dengan usia 30 tahun pada pasal 42 KUH Perdata. 2. Mengenai larangan perkawinan diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diantaranya menyebutkan dilarang menikah mereka yang mempunyai hubungan darah, hubungan pesusuan, termasuk yang menurut hukum agama dan kepercayaan dilarang untuk menikah. Mengenai larangan perkawinan ini berbeda dengan apa yang diatur di dalam pasal 30 sampai dengan 34 KUHP Perdata. Larangan tersebut sama sekali tidak mengatur larangan perkawinan menurut hukum agama masing-masing calon suami istri. Mengenai syarat formil perkawinan dibedakan antara sebelum dan pada saat dilangsungkannya perkawinan. Mengenai hal ini diatur menurut PP 09 Tahun 1975. Peraturan ini berlaku bagi calon mempelai muslim maupun non-muslim. Tata cara atau syarat formil perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan adalah sebagai berikut. 1. Pernikahan harus didahului oleh suatu pemberitahuan oleh kedua calon mempelai kepada pegawai pencatatan sipil atau pegawai KUA untuk yang beragama Islam dan pegawai catatan sipil untuk yang beragama non-muslim. Kedua, pemberitahuan harus dilengkapi dengan surat-surat pembuktian yang diperlukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk pelaksanaan perkawinan. 3. Pelaksanaan perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah lampau tenggang waktu 10 hari terhitung dari tanggal pemberitahuan. Selama jangka waktu tersebut, pegawai pencatatan sipil melakukan penelitian dan pengumuman guna mengecek apakah ada hal-hal yang menghalangi pernikahan bagi calon mempelai, termasuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencegah dilangsungkannya perkawinan apabila ada ketentuan yang melanggar undang-undang. Sedangkan tata cara atau syarat formil pada saat dilangsungkannya perkawinan adalah sebagai berikut. 1. Dilangsungkannya oleh atau dilakukan di hadapan pegawai catatan sipil pencatatan nikah atau pegawai KUA untuk mereka yang beragama Islam dan pegawai catatan sipil bagi mereka yang beragama non-muslim. Menurut hukum, agama, dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat masing-masing calon mempelai, perkawinan harus dihadiri oleh 2 orang saksi. Setelah perkawinan selesai, maka mempelai, saksi, pegawai catatan nikah, dan wali bagi yang beragama Islam. Dengan menandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Di era modern sekarang ini ketika komunikasi tidak dapat dipisahkan dengan jarak, maka menjadi pertanyaan bagaimana jika calon mempelai baik kedua-duanya atau salah satunya karena satu dan lain halangan terhadir, mungkinkah pernikahan dilakukan melalui perantara telepon atau teleconferences? Mengenai tata cara perkawinan yang demikian, undang-undang belum atau tidak mengaturnya, namun menurut hemat penulis, mengingat
Peraturan dalam undang-undang perkawinan sifatnya tertutup, artinya tidak dapat diatur lain selain yang telah diatur tata caranya dalam peraturan perundang-undangan, maka hal yang demikian tidak dapat dibenarkan. Alternatifnya adalah bagi pasangan calon suami istri yang berhalangan hadir tersebut dapat membuat surat kuasa otentik atau di bawah tanda tangan yang disahkan oleh pegawai pencatatan guna menunjuk wakilnya untuk hadir dalam pernikahan tersebut. Tata cara perwakilan tersebut diatur dalam pasal 6 ayat 2 huruf H PP nomor 9 tahun 1975.